Malam, aduh, malam hari ini aku nggak bisa tidur. Daripada bingung mau ngapain, lebih baik dengerin aku ya. Aku akan bercerita soal pengalaman aku yang berpacaran dengan anak muda, dengan berondong. Aku adalah seorang wanita yang umurku sudah kepala tiga lebih sih. Terus cowok aku usianya lebih muda jauh banget, ya nggak banget. Selisihnya sih cuma 8 tahun. Di hubungan ini aku sempat insecure sih, apakah aku bisa menjalani hubungan ini atau enggak. Terkadang rasa takut itu menghantuiku, karena di saat aku sama cowokku, aku melihat seseorang yang mungkin mereka sama-sama seumuran. Aku merasa yakin gak sih, iya gak sih, kalau hubungan kita itu bakalan baik-baik saja. Tapi karena ini adalah pengalaman pertama berpacaran dengan cowok aku yang usianya jauh lebih muda, aku mencoba untuk menjalani hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Ya kadang banyak orang yang pro kontra ya. Ada teman juga yang bilang, "Syah, ngapain sih cari yang lebih muda? Bla 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 bla," seperti itu. Ada juga yang bilang, "Ya nggak apa-apa lah ya, biar awet muda, biar ya gimana, itu juga pilihan gitu." Tapi kan kita juga nggak ngerti sih ya. Harapan kita itu, kita hanya gimana caranya bisa mendapatkan laki-laki yang benar-benar baik hati, setia, perhatian, gak pelit, ya kan? Gak usah muluk-muluk. Itu aja kan kita udah senang ya, saling mengerti atau apa gitu. Semakin hubungan kita ini terus berjalan, dari awal kita pacaran happy, tapi lama-lama karena kita sudah lama pacaran, pasti kita bakal menemukan baik buruknya dia atau baik buruknya aku, ya kan. Nah dari itu semua kita sama-sama tahu, oh ternyata kelebihannya tuh itu toh, oh ternyata kelemahannya tuh begini toh. Ya begitupun aku juga sama. Jadi kita tuh sama-sama saling melengkapi dan saling menutupi apa yang jadi kelemahan kita masing-masing. Tapi di perjalanan hubungan kita ini, aku sempat meragukan bahwa apakah hubungan kita ini bisa sampai ke jenjang yang lebih serius. Kan tahu sendiri kan, kalau usia sudah di kepala 3 lebih, ya kan, pasti yang dicari itu adalah jodohnya, suaminya, cari suami misalkan, bukan cari pacar lagi. Tapi aku takut sebenarnya waktu itu ngomong sama dia itu. Tapi ya mau gak mau aku harus ngomong dong. Jadi aku gak mau buang-buang waktu, dalam arti kita pacaran tuh arahnya mau kemana. Tapi aku memberanikan diri buat bicara sama dia. Ya oke, fine, aku tahu dia usianya lebih muda sama aku. Toh juga gak masalah banget kan. Kita itu cinta sama orang yang berumur berapapun itu gak masalah kan bagi kita gitu. Toh banyak juga yang kita masih muda dapat kakek-kakek
atau kita yang sudah tua dapat sama yang lebih muda cowoknya, ya kan. Tapi dari itu semua aku mau nggak mau harus ngomong jujur sama dia biar tahu tujuan kita ini arahnya mau kemana. Dan sebelum aku cerita itu ke dia tuh mungkin sudah tahu ya, mungkin sudah tahu kalau mungkin apa yang aku pikirkan tuh dia tuh ngerti banget, karena kan kita sudah pacaran lama. Dia pun juga ngomong, pokoknya gimana caranya hubungan kita ini terus kita jalani sampai ke jenjang pernikahan. Dia sih sempat bilang seperti itu. Seneng banget karena kita juga udah ada tujuannya kan, mau kemana, arahnya mau kemana. Tuh, kalau untuk saat ini aku kalau misalkan cuma main-main, pacaran main-main seperti itu, nggak mau buang-buang waktu buat ngabisin hal-hal yang sekiranya udah sampah banget gitu. Tapi ya setelah cowok aku bilang seperti itu, jadi kita sama-sama lah, oke, baik, mari kita jalani bersama. Di sepanjang jalan ini, jalan cerita jalan hubungan kita, banyak liku-likunya. Yang kita sering berantem, damai, yang aku nangis, yang dia nangis, putus nyambung. Itu semua tuh udah kita rasain gitu. Tapi ya memang kita harus mengalah. Entah itu dia yang mengalah ke aku atau aku yang mengalah ke dia. Soalnya kalau kita sama-sama keras, kita gak akan bakalan jadi hubungan ini. Kita mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Kalau kita disama-samakan, itu tetap gak mungkin banget gitu loh. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan. Tapi kita selalu sering memperbaiki kesalahan kita. Apalagi kita sempat bilang seperti ini. Misalkan ya, waktu aku ngomong ke dia gini, di saat kita lagi senang-senangnya, lagi gak ada berantemnya, aku ngomong sama dia, bilang, Bi, kalau misalkan kita ada masalah, bisa ya kita diselesaikan hari itu juga. Jadi hari besok kita sudah gak ada beban, gak ada pikiran yang namanya berantem, yang namanya salah paham. Kita sempat berkomitmen seperti itu. Dan alhamdulillah pun berjalan komitmen itu kan. Seneng kita jalani lagi. Terus yang lebih lucunya itu, kita kan belum berumah tangga ya kan. Kita masih pacaran ya kan. Masalah tentang ekonomi kita masing-masing tuh berbeda. Karena pengeluaranku sangat banyak ya, dibanding sama dia itu lain. Ya bukan karena perempuan itu butuh bedak, butuh ya kebutuhan wanita itu banyak banget ya kan. Enggak, itu juga karena beban dari aku sendiri juga lebih besar daripada cowok aku. Tapi alhamdulillahnya ya, di saat dia ada kita rasain bareng-bareng, di saat aku ada kita rasain bareng-bareng, kita sama-sama ada dan gak ada pun kita juga rasain bareng-bareng gitu. Happy banget. Jadi kita tuh saling terbuka gitu. Kita sekarang tuh gak ada yang namanya malu, mau bicara malu. Justru kalau misalkan aku malu ngomong ke dia,
nanti dia endingnya gini, kita tuh udah pacaran berapa lama, tinggal ngomong kenapa malu. Toh kalau misalkan aku butuh sesuatu, dia sanggup, dia bakalan kasih kok. Tapi kok dia nggak sanggup, ya dia bilang ya besok ya kalau ada rezeki. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi seneng gak sih? Seneng banget gak? Iya dong. Jadi kita jalan kayak gini tuh happy banget. Dari sekian kali aku pacaran, baru kali ini aku se-happy ini. Kita bareng-bareng, tidak ada yang saling merendahkan, kita saling melengkapi. Lucu banget. Tapi sayang sih, hubungan kita ini adalah hubungan LDR yang ketemu hanya 1 minggu 1 kali. Tapi gak ada masalah juga sih. Yang penting setiap hari komunikasi kita lancar. Itu aja. Karena kalau sudah komunikasi kita gak lancar, bakalan jadi kacau nanti hubungan ini kan. Tapi aku selalu berharap sih, semoga dengan perjuangan kita menjalin hubungan ini, kedepannya akan semakin lebih baik, semakin bahagia, dan apa yang kita cita-citakan bakalan terkabul. Buat teman-temanku, semoga hubungan kalian dengan pacar kalian juga tetap happy ya, sama seperti aku. Dan menjalin komitmen itu lebih enak, ya kan? Lebih menyenangkan, karena seakan-akan kita ada tantangan. Oh, kita mau kemana sih? Tujuan kita mau apa sih? Nah, untuk meraih finish itu memang tidak mudah. Banyak liku-liku yang harus kita jalani. Tapi gimana antara hubungan kamu dan pacar kamu bisa saling menguatkan, dan suatu saat apa yang jadi keinginan kita bakalan tercapai. Buat temanku semuanya yang sudah mendengarkan ceritaku, terima kasih. Semoga ini bisa jadi salah satu sedikit cerita yang bisa kalian tiru. Kalau misalkan nggak ada yang dicontoh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu kita semua menjalani hubungan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing kan. Tapi yang nggak ada salahnya kalau kita itu saling tukar pikiran. Buat kalian, selamat malam.